Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dormawan Waru, kelas 02 SMJE 013, mata kuliah manajemen SDM. Kali ini saya menyampaikan analisis saya tentang apa saja hambatan dan bagaimana solusinya dalam manajemen SDM di Indonesia saat ini. Langsung saja, kita tentu sudah paham dan sadar betul bahwa manajemen sumber daya manusia atau SDM sangatlah dibutuhkan oleh perusahaan dalam berbagai skala, baik itu skala yang besar atau skala kecil sekalipun. Namun, terdapat juga beberapa hambatan pihak manajemen SDM yang melakukan kesalahan dan ternyata mampu merugikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas berbagai hambatan yang umumnya terjadi pada manajemen SDM. Berikut beberapa ulasannya. Hambatan yang pertama, tidak jelasnya data-data atau informasi karyawan. Sangat penting bagi perusahaan untuk melengkapi seluruh data karyawan seperti informasi dasar, riwayat pekerjaan, detail gaji, dan informasi lainnya agar dapat disesuaikan dengan kondisi karyawan saat ini. Hambatan yang kedua, menganggap remeh pelatihan SDM. Manajemen SDM yang mampu menyediakan waktu pelatihan juga akan memberikan efek yang bisa dirasakan secara langsung bagi perusahaan. Hambatan yang ketiga, gegabah dalam merekrut karyawan baru. Segala bentuk proses perekrutan dan juga promosi yang terburu-buru bisa menimbulkan berbagai jenis masalah serius bagi perusahaan. Hambatan yang keempat, yaitu pemberian job description yang tidak lengkap. Kenapa hal ini penting? Karena tim HRD seringkali menyebarkan iklan lowongan yang kurang memberikan penjelasan lengkap atas job-job tersebut. Hambatan yang kelima, menjanjikan hal yang tidak sesuai. Saat melakukan perekrutan karyawan yang memiliki potensi tinggi, maka pihak manajer SDM terkadang memberikan suatu angin segar, padahal tidak jarang perusahaan gagal untuk memenuhi janji-janji tersebut. Hambatan yang keenam, kebijakan SDM yang kurang memadai. Contoh kasusnya, bila perusahaan tidak bisa memasukkan kebijakan vacation pack out dalam buku atasan perusahaan atau proses pengaduan atau bencana dan kekerasan di lingkungan pekerjaan. Hambatan yang ketujuh, menilai karyawan secara subjektif adalah kesalahan fatal manajemen SDM. Hambatan yang kedelapan, tidak atau kurang menaati aturan undang-undang ketenaga kerjaan. Terkadang bisnis atau usaha dalam skala kecil seringkali kurang menaati aturan seperti ini. Hambatan yang kesembilan, melakukan PHK secara sembarangan merupakan kesalahan manajemen SDM. Banyak pengusaha kecil atau manajer yang sering kali memecat pekerja atau karyawan atas dasar hubungan personal lainnya. Hambatan yang ke-10, penggolongan karyawan. Beberapa perusahaan kecil seringkali mengkategorikan karyawan sebagai kontraktor guna penghematan pajak. Namun ternyata hal ini akan menjadi masalah besar jika ternyata data yang disajikan menjadi tidak sesuai dengan hukum yang sudah berlaku. Beberapa solusi yang bisa saya dapat dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut. Solusi yang pertama, memberikan apresiasi kepada karyawan dapat diwujudkan dengan berbagai macam seperti bonus, tunjangan, hadiah, dan juga hadiah berupa barang fisik dan lainnya. Dengan apresiasi maka diharapkan karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih rajin dan baik lagi. Solusi yang kedua, menyelenggarakan program pelatihan yang saya jelaskan tadi. Solusinya ini, pelatihan ini penting agar mampu meningkatkan keterampilan dan kreativitas karyawan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memberikan ide. Perusahaan pun dapat memilih mana gagasan yang perlu dilanjutkan dan ide yang perlu diabaikan. Yang keempat, pengembangan SDM ini berfungsi untuk supaya pekerjaan menjadi lebih efisien, meningkatkan produktivitas, mengurangi kerusakan produk, meningkatkan sikap kepemimpinan, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, menciptakan moral yang baik. Baik teman-teman, demikian saja beberapa analisis saya, hambatan dan solusi-solusinya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.